Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik dari media nasional Sinopsis.co.id. Hari ini Lukman Republik ada di sebuah kafe, yaitu tepatnya di Kafe Sensasi, dalam rangka meliput kegiatan konsolidasi dan silaturahmi dan konsolidasi DPD Partai Gelora Kabupaten Jember hari ini Minggu 17 September 2023. Kamu Gelora, kita semua Partai Gelora yang nomor 7 warnanya biru, Partai Gelora yang nomor 7. Dari apa yang disampaikan oleh Gus Fatur dari Bondowoso tadi sih sebuah inspirasi yang sangat menarik. Bagaimana perjuangannya Gus Fatur dari tidak punya apa-apa, bahkan waktu pencalekanannya naik sepeda gitu, itu betul sebuah inspirasi. Jadi intinya kunci utama adalah sebuah kepercayaan gitu ya. Betul. Kepercayaan betul mengalahkan dari modal-modal materi. Iya, iya betul. Jadi kunci pertama adalah keyakinan. Keyakinan. Iya. Jadi keyakinan ini harus betul-betul kuat dari para bacalek itu, sehingga dengan keyakinan ini nanti bisa menggerakkan potensinya, ya, sehingga dia tanpa disadari datang pertolongan dari atas yang namanya dorongan pusat tadi, ya, dorongan pusat tadi, sehingga tanpa disadari ternyata ketika orang itu merasa yakin dan dia yakin bahwa dia nanti akan bergerak sesuai dengan hati nuraninya, masyarakat ini juga akan bersambung. Dan yang istilahnya Gus Misbah tadi, dorongan pusat itu muncul dengan sendirinya kalau dibangun dengan hati yang ikhlas. Pintu masuk yang akan membuat sampean akan terus lanjut berjalan menatap masa depan, yang pertama kali akan digoda oleh setan itu keyakinan. Delok partai liyo wis mlaku rono, wis mlaku rene, balihone akeh. Itu yang pertama kali digoda mesti keyakinan. Melihat iki kok caleg sing ketoke ana ning gone Jember iki, masyaallah Ustadz Afin, kiri lah bahasa kita lah ya. Bahasa agamanya bagus, Ustadz Afin. Ya. Tapi bahasa kita yang kita kenal ya kiri lah. Tetapi yakinlah, yang akan bisa membuat satu perubahan secara vertikal itu, keyakinan saya hanya satu, politik. Tidak ada perubahan yang sifatnya itu vertikal kecuali dari jalur asiasa, dari jalur politik. Karena Ibnu Khaldun dalam mukaddimahnya, dalam kitab mukaddimahnya itu menyampaikan dakwah paling efektif untuk melakukan banyak perubahan itu adalah jalur kekuasaan. Karenanya di Gelora kita tidak akan oposan. Gelora akan selalu ada di kisaran kekuasaan agar kekuasaan itu ada di tangan kita. Sepakat? Mosok tak delok sing ngono cuma Golkar tok. Gelora ngono terus. Ya. Supaya kemenangan itu dekat. Dan ini saya sampaikan di forum resmi, di di video. Jadi kita akan terus ada di jalur kekuasaan. Kenapa? Karena kekuasaan itu pelipat ganda. Kalau dipegang orang-orang yang tidak benar, dia akan jadi pelipat ganda ketidakbenaran. Tapi kalau yang megang ini orang-orang yang baik, dan kita insya Allah semuanya ini adalah bagian dari orang-orang yang terus dalam kebaikan. Kita semua Partai Gelora yang nomor 7 warnanya biru, Partai Gelora yang nomor 7. Terima kasih yang saya hormati dan saya kagumi saat hati Gus Misbah dan beliau Pak Yai sebagai Komdapil 3. Selamat datang di acara pembubaran Partai Gelora Jember. Ya. Baik rekan-rekan sekalian, saya lanjutkan. Ya. Tanpa mengurangi rasa hormat, ya, bahwa dunia politik itu selalu ada riak-riak, selalu ada gelombang-gelombang pasang surut gitu ya. Yang sangat wajar sekali ada riak-riak. Karena apa? Di setiap kepala kita, pikiran kita itu berbeda-beda. Sulit sekali ya untuk menjadi satu visi kalau kepentingannya pribadi, kan begitu. Tetapi kalau kita melihat kepentingan lebih besar ya,
sesuai dengan komitmen dan konsekuensi kita untuk mengesampingkan pribadi, maka saya yakin hari ini ya, dengan begitu Pak Ketua mengundang untuk konsolidasi, seluruh kekuatan dan potensi yang ada di Kabupaten Jember akan hadir di sini. Akan tetapi ini belum tersambungkan, kan itu ya, tersambungkan. Insya Allah dengan hadirnya yang kita hormati, yang kita taati, Gus Misbah ya, sebagai Dewan, kemudian Sekjen, kan itu. Hari ini ya, dan seterusnya kelompok-kelompok atau bagian-bagian yang tidak bersatu pada kesempatan ini, aku yakin ya, saya jamin, aku yakin akan bersatu bersama kita lagi. Sebaik apapun teori disampaikan, ketika panjenengan semua tidak mencerna dan mempraktekkan di aplikasi lapangan, ya tinggal teori, Pak, tinggal teori. Yang pertama, saya mungkin singkat, tidak terlalu banyak memberikan penjelasan. Mungkin saya perlu cerita dulu awal saya mencalonkan diri di PKS itu ya, tahun 2009. Waktu itu saya habis kolek dari dunia usaha, tidak punya modal apa-apa. Waktu itu ini ada saksi hidup, bapaknya beliau Dekan ini putranya Pak Budi, Dewan pertama di Bondowoso yang sekarang sudah 5 periode dari PKS itu, ini putranya. Waktu itu saya bangkrut total, selain kolek dari bisnis, saya kena tipu urusan politik. Waktu itu membantu pilkada, keuangan saya habis, perusahaan tutup, gulung tikar semua. Singkat cerita, saya mengurus visa untuk berangkat ke Saudi dan ke Singapura. Itu singkat ceritanya. Jadi 2009 itu saya sudah punya visa, Pak. Visa untuk menjadi tenaga kerja Saudi Arabia, TKI, terus ke Singapura tujuannya. Sudah mau berangkat, didatangi bapaknya beliau itu, saya sudah didaftarkan menjadi caleg PKS. Saya hanya tanya waktu itu, daftarnya berapa? Nggak ada. Kok bisa? Singkat cerita, saya caleg, Pak. Tahun 2009 itu saya caleg di PKS. Waktu itu nomor urut saya 3. Di atas saya ini mantan kepala dinas peternakan Bondowoso yang uangnya dan modalnya unlimited. Nah, betul. Almarhum Allah maghfirlah Pak Kunirat namanya, mantan kepala dinas, itu caleg PKS nomor 2 di dapil saya. Nomor 1-nya itu ada kader. Nah, saya orang Bayu yang dicalegkan, bukan hanya rupiah saya dapat, betul. Dan mau ngurusin SKCK, mau ngurusin ijazah aja. Waktu itu saya beliau di Baiton sudah kurang lebih 14 tahun, ijazah saya tidak saya urusi karena saya nggak SPP. Saya kan bayangkan, dicalegkan dengan modal bekul, sepeda motor tidak punya, jangankan modal, sepeda motor tidak punya. Waktu itu saya anak baru masuk SD kelas 2, nganguni anak 1.000 rupiah, itu nggak bisa saya. Posisi itu saya dicalegkan. Tadi ilmu teori yang disampaikan Gus Misbah, satu kunci, keyakinan itu. Ketika sampean yakin betul bahwa saya jadi, itu ada indikator dan variabel-variabel yang akan mendukung kita untuk bergerak yakin. Kuncinya satu sebenarnya. Ini tugasnya di sini. Bapak Ibu itu ini kan menghadapi perang, kan menghadapi perang. Orang mau perang itu harus tahu peta, Pak. Harus tahu peta. Di mana wilayah yang harus saya masuki, di mana wilayah yang harus saya lempari senjata, itu petanya harus jelas. Jadi pemetaan harus jelas, pemetaan yang paling harus jelas, harus mainin. Demikian informasi Warta Republik Jember. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa like, subscribe, and matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.